Oke, selamat malam semua. Pada praktikum minggu ke-11, minggu ke-11 ini kita akan membahas mengenai modul ke-10, yaitu estimasi sumber daya mineral. Di mana kita tahu kalau misalnya kegiatan eksplorasi ini akan menghasilkan dua jenis estimasi, yaitu sumber daya mineral dan cadangan biji. Namun untuk saat ini kita akan berfokus ke estimasi sumber daya mineral saja, di mana kalau kita breakdown lagi akan menjadi sumber daya mineral tereka, terunjuk, dan terukur. Jadi kita langsung aja buka livrag-nya. Jangan lupa diaktifkan mode Edge-nya saat awal login. Setelah itu kita akan menggunakan hasil praktikum minggu ke-9. Kita tunggu. Oke. Ini hasil praktikum minggu ke-9. Hal pertama yang akan kita lakukan yaitu menampilkan kriging variance atau KV-nya di dalam block model. Sekarang kita lihat scene view-nya. Lalu drop down yang bagian ini, yang di bagian block model. Terus kita drop down yang shape list ini. Lalu kita ubah jadi statusnya jadi KV. Nah, sekarang blok model kita sudah menampilkan KV dari estimasi nikel yang kemarin udah kita lakukan. Di sini terlihat bahwa nilai KV yang mendekati 0, yang warna biru ini, dia ini terletak di dekat titik lubang bor. Kan kita udah aktifin juga kan tadi data kolarnya. Nah, kalau bisa kita lihat di sini dia di bagian titik bor itu memiliki nilai KV mendekati 0. Hal ini menunjukkan bahwa nilai KV yang mendekati 0 ini tandanya akan semakin bagus kualitas pemodelannya, kualitas estimasi sumber dayanya nanti. Karena dia berdekatan dengan data dari titik bor. Oke, kalau sudah seperti ini, kita udah diaktifin. Di sini kita tahu kalau sumber daya tereka ini dia memiliki nilai KV yang lebih dari 0,25. 0,25 di sini udah warna merah masuknya. Ya, warna merah. Jadi warna merah ini itu termasuk ke dalam sumber daya tereka. Sedangkan yang nilainya range-nya 0,17 atau 0,17 sampai 0,25 maksudnya. Dia itu yang warna agak orange kekuningan ini, dia itu masuk ke dalam sumber daya terunjuk. Sedangkan yang nilainya 0,17 maksud saya, kurang dari 0,17 itu akan termasuk ke dalam sumber daya terukur. Ini yang di tengah ini. Jadi yang di dekat lubang titik lubang bor juga. Oke, next. Setelah itu kita akan merubah warna dari blok modelnya biar lebih jelas bagian yang tereka, terunjuk, dan terukurnya. Karena ini kan warnanya masih range ya. Sekarang kita ubah di bagian sini yang ada tulisan KV-nya ini, yang ada range warnanya. Kita drop down, lalu klik Edit Color Maps. Kita klik New. Kita ganti jadi Resource Classification. Jangan lupa klik jadi Discrete Color Maps. Create. Nah, lalu keluar nih muncul warna merah, hijau, dan biru. Di sini udah jelas kalau misalkan range dari tereka, terunjuk, terukur tersebut udah jelas banget ini di modul. Sekarang kita ubah sesuai yang ada di modul. Kalau misalnya yang warna biru ini termasuk yang terukur, dia 0,17. Lalu yang warna hijau ini dia masuk yang
dia masuk yang ke terunjuk, lalu yang warna merah ini masuk ke tereka. Kita ganti 0,25. Oke, kalau udah hasilnya akan kayak gini. Jadi lebih jelas lagi batas-batasnya antara terukur, tereka, dan terunjuk tersebut. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan melakukan geological cutting. Geological cutting ini untuk menentukan batas ambang dalam menentukan nilai sumber daya cadangan. Sumber daya atau cadangan, sorry. Nah, si cut-off ini berguna banget untuk mengestimasi seberapa jumlah nikel yang dapat kita tambang dengan nilai ekonomi yang baik. Oke, yang pertama kita akan ke bagian drill hole data. Kita drop down. Lalu bagian drill holes, kita cari yang assay. Assay kita lihat yang nikel. Klik kanan, klik statistik. Lalu akan muncul histogram nikel di sini. Kita samakan settingannya dengan yang ada di modul. Menggunakan persentase, bin width-nya 0,05, lalu box plotnya ganti outer, dan lain-lain. Pokoknya harus sama dengan si yang ada di modul. Nah, sekarang kita melakukan cuttingnya dengan cara melihat, kalau di modul bilangnya tampak yang ada jurangnya yang cukup besar. Nih, yang cukup besar, cara yang cukup besar di sini. Di sini terlihat perbedaan yang cukup jauh di blok sebelah sini, di blok 1,3 sampai 1,5. Nah, kita dapat menentukan cut off-nya di sini. Kita dapat menentukan cut off-nya di sini. Kalau sudah nentuin cut off-nya, pastikan si query filternya juga aktif. Semuanya pokoknya settingnya harus sama dengan yang ada di modul. Oke, kalau sudah kita close aja. Nah, ini udah ada. Kalau sudah melakukan geological cutoff, sekarang kita akan lanjut menghitung si estimasi sumber daya mineralnya yang tadi, yang terunjuk, terukur, sama tereka. Kita akan mengestimasi menggunakan Excel, maka kita harus ngekspor si blok model ini menjadi data CSV. Oke, yang pertama kita cari block models, lalu klik kanan, klik export. Kita rename filenya. Datanya harus dalam bentuk CSV. Lalu oke, save. Klik CSV block model. Next. Lalu yang cafe, pastikan nilai cafe-nya masuk ke selected items karena itu yang kita mau hitung. Oke. Atau kita cafe. Nilai cafe-nya di kanan, next. Lalu kita next saja terus. Next terus. Oke, export. Kita tunggu sebentar. Nah, dari sini kalian akan menghitung sumber daya mineral itu menggunakan Excel. Di sini sudah ada perhitungannya untuk menghitung perhitungan tonase, menghitung tonase sumber daya yang terukur, terunjuk, lalu menghitung kadar rata-ratanya juga. Sudah jelas kok di modul. Nah, kalau sudah kita buka si Excel-nya itu sendiri. Nah, kalau udah hasilnya kayak gini. Nanti kalian harus filter dulu, harus difilter dulu. Yang mana yang bagian soil, yang mana bagian saprolit. Dimana kalau saprolit itu dia kurang dari 400
depth-nya kurang dari 400, sedangkan kurang dari 400, sedangkan si soil itu dia lebih dari 400. Lalu saprolit dia kurang dari 400. Nah, kita filter dulu depth-nya. Nanti kalau udah, kalian bikin sheet masing-masing. Yang mana soil yang terukur, terunjuk, dan tereka. Terus yang saprolitnya juga terhasilnya ntar pokoknya kayak gini. Dibikin jadi sheet yang banyak. Terus kalian bikin rangkumannya sendiri. Gitu. Sekian praktikum. Sekian penjelasan untuk praktikum minggu ke-11. Jika ada pertanyaan bisa tanya ke asdosnya masing-masing. Terima kasih.